Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 122, Nona Muda Sen. Jika itu benar, Mu Tangsue mungkin ingin segera mengambil langkah selanjutnya. Mu Tangsue tidak hanya bersemangat, tetapi juga cemas. Itu karena dia tidak bisa menerobos masuk ke keluarga Sen dan mengklaim bahwa dia adalah putri Sen Jianchuan mengingat dia baru berusia 18 tahun. Mereka akan menganggapnya gila. Oleh karena itu, dia ingin tahu bagaimana Mu Qi akan menghadapinya. Namun, tampaknya Mu Qi tidak melakukan apapun saat ini. Tidak, tentu saja dia tidak bisa menunggu tanpa melakukan apapun. Jika dia menunggu sampai Papa Mu tahu tentang kebenarannya, dia mungkin tidak bisa meninggalkan keluarga Mu hidup-hidup. Jadi, setelah mempertimbangkan banyak hal, dia memutuskan untuk bertindak langsung dan mencuri laporan DNA dari penelitian itu secara diam-diam. Kemudian, dia menyelinap keluar dari keluarga Mu sambil membawa laporan dan cincin itu. Mudah untuk menemukan keberadaan keluarga Sen. Namun, masalahnya adalah dia tidak dapat memasuki rumah tersebut karena tempat itu dijaga ketat. Mu Tangsue mondar-mandir di depan keluarga Sen untuk waktu yang lama. Dia tahu betul bahwa keluarga Sen seperti kotak Pandora. Namun, dia sangat ingin membuka kotak itu. Setidaknya, itu tidak akan lebih buruk dari keadaannya saat ini, bukan? Jadi, dia pergi menemui penjaga dan berkata kepadanya, "Tuan, saya ingin bertemu kakek Sen. Saya perlu berbicara dengannya tentang masalah yang sangat serius. Bisakah Anda memberitahu dia tentang hal itu?" Penjaga itu mengamatinya dari atas ke bawah. Ia menolaknya dengan sopan saat melihatnya memegang sebuah amplop dengan cemas. "Gadis kecil, silakan kembali sekarang. Petugas senior tidak akan menerima tamu manapun. Tapi, aku benar-benar punya masalah yang sangat penting. Aku mohon padamu. Jika aku tidak bisa menemuinya, aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Tolong bantu aku." Mu Tangsue pandai berakting. Yang perlu dilakukannya adalah menangis dengan sedih dan berlutut di depan penjaga. Kemudian, penjaga hanya akan memeriksa identitasnya. "Apakah kamu membawa kartu identitasmu? Kita harus mencatatnya." "Ya," jawab Mu Tangsue segera. "Kalau begitu, tunggu aku di sini." Kakek Sen sudah tidur saat itu. Namun, dia bangun dari tempat tidur ketika mendengar itu dan segera mulai mengenakan pakaiannya. Ia tidak pernah menyangka gadis itu akan datang mencarinya secepat ini. Itu cukup menarik. Jadi, dia setuju untuk menemuinya di ruang belajar malam itu. Mu Tangsue merasa gugup. Dia tidak tahu apa yang menantinya. Kemudian, kakek Sen masuk ke ruang kerja dan mengamati Mu Tangsue dari dekat. Dia memang mirip cucunya. Namun, dia tidak semanis Mu Qi. Apakah itu lelucon? Cucu perempuannya sama sekali tidak seperti ular berbisa di depannya. Dia hanyalah seorang gadis yang tidak tahu terima kasih dan telah mengkhianati keluarganya sendiri. Namun, kakekmu tetap tenang. Ia berkata kepada Mu Tangsue, "Gadis kecil, mengapa kau datang menemuiku larut malam? Apakah kita saling kenal?" Mu Tangsue menangis terseduh-seduh. Ia berlutut di hadapan kakek Sen. "Maaf mengganggu Anda di jam selarut ini, kakek Sen. Saya datang karena ini." Kemudian, ia menyerahkan cincin dan laporan DNA itu. Kakek Sen tahu apa yang diberikannya. Namun, dia bersikap seolah-olah tidak tahu tentang hal itu. Dia mengambil laporan itu dan mulai membacanya. Dia tidak peduli dengan cincin itu. Kuncinya adalah laporan DNA. Dia tampak sangat terkejut setelah selesai membacanya. "Apakah kamu, Qi?" Mu Tangsue tertegun sejenak ketika mendengar itu. Kemudian, dia tersadar kembali. Sepertinya Mu Qi tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, yang merupakan hal yang baik. Itu menguntungkan baginya. "Qi adalah kakak perempuanku. Kami saudara kembar. Aku Mu Tangsue." Mu Tangsue menjelaskan kepada kakek Sen dengan suara gemetar. "Anakku, bangunlah sekarang." Kakek Sen segera berkata kepada Mu Tangsue, "Jangan berlutut di sana. Aku tidak pernah menyangka bahwa putraku, Jianchuan, masih akan memiliki sepasang putri kembar di dunia ini. Kakek, tolong selamatkan aku. Kakekmu tahu tentang itu. Sebentar lagi, dia akan memberitahu ayahku. Kakek tidak tahu, tetapi ayahku suka menyiksaku dan adik perempuanku secara fisik. Jika dia tahu bahwa aku bukan putrinya, dia tidak akan pernah membiarkanku meninggalkan keluargamu hidup-hidup." Mu Tangsue tetap berlutut di lantai dan menolak untuk bangun. Dia menangis tanpa henti. "Bagaimana dengan adikmu?" "Kakek, aku yakin kakek tidak tahu tentang itu. Dia menyebabkan kematian nenekku sehingga ayahku tidak mengakuinya dan mengusirnya dari keluargamu. Setelah itu, ada orang lain yang menolongnya dan sekarang dia tinggal bersama seorang pria. Dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai salah satu anggota keluargamu. Ayo, bangun sekarang, anak malang." Kakek Sen membantu Mu Tangsue berdiri. Kemudian, dia berkata kepadanya, "Bagaimana dengan ini, nak?"
Aku akan mengatur agar kamu tinggal di rumah kecil di dekat kita. Jangan kembali ke keluargamu lagi. Tapi, aku butuh waktu untuk membuat pengaturan yang tepat di sini. Jadi, kamu harus tinggal di rumah kecil dulu. Tapi, aku akan meminta seseorang untuk pergi dan menjagamu. Apakah itu tidak apa-apa? Terima kasih, kakek. Aku tidak punya tempat lain untuk dituju sekarang. Baiklah, aku akan mengaturnya untukmu sekarang. Kau bisa menghubunginya jika kau butuh sesuatu. Kemudian, kakek Sen menelepon beberapa kali dan membuat pengaturan yang tepat. Dia berencana untuk membiarkannya tinggal terlebih dahulu sehingga memberinya cukup waktu untuk berakting dalam dramanya sendiri. Mu Tangsue sama sekali tidak curiga. Dia tidak tahu bahwa dia seperti makhluk tak kasat mata di hadapan kakek Sen. Dia bahkan berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura. Kakek Sen merasa sulit untuk berpura-pura di depannya lagi. Jadi, dia segera menyarankan padanya untuk mengatur agar dia tinggal di suatu tempat terlebih dahulu. Kemudian, dia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mu Tangsue sangat gembira. Dia merasa bahwa kakek Sen akan sangat menyayanginya hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Dia bahkan baru saja memfitnah Kiki dengan mengatakan bahwa dia tinggal bersama seorang pria. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah kecil keluarga Sen yang lain. Mereka bahkan merawatnya dengan baik di bawah perintah kakek Sen. Kakek Sen menelepon temannya begitu Mu Tangsue meninggalkannya. Gadis kecil itu benar-benar datang dan membuat pertunjukan di hadapanku. Apa yang telah kamu lakukan? Saya mengatur agar dia tinggal di rumah dekat sini. Saya akan membiarkan dia menganggap bahwa dia benar-benar bagian dari keluarga Sen. Saya hanya ingin melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Tahukah kamu? Dia benar-benar mengatakan kepadaku bahwa Kiki adalah penyebab kematian neneknya. Dia bahkan mengatakan kepadaku bahwa Kiki sekarang tinggal bersama seorang pria. Temannya tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihatinya ketika dia menyadari bahwa kakek Sen cukup marah. Beri dia pelajaran saja karena dia hanya gadis yang rakus. Kenapa kamu harus marah pada hal itu? Pria dari keluargamu itu selalu menyiksa Kiki secara fisik. Aku tidak tahu sudah berapa kali mereka menganiaya dan menjebaknya. Kalau begitu, kamu harus benar-benar memberi mereka pelajaran yang berat. Kamu harus menggunakan cara terbaik untuk menyambut Kiki kembali dan mengabaikan Mu Tangsue, bukan? Kakek Sen merasa sedikit lebih baik setelah mendengar itu. Kalau begitu, aku bisa merobek kulitnya saat itu. Mu Tangsue sangat gembira pada malam dia tinggal di rumah kecil itu. Itu karena dia akhirnya menemukan orang lain yang bisa diandalkan. Dia pasti akan kembali ke keluargamu suatu hari nanti dan menyelesaikannya. Dia tidak akan pernah takut lagi pada ayahnya. Itu karena dia akan segera menjadi nona muda Sen.